Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Karismawati, NIM 2012121109 kelas 1C PKI. Saya membuat video ini karena memenuhi tugas dari sejarah dakwah. Yang pertama, pengertian ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah. Yang kedua, dakwah sebelum Nabi Muhammad. Yang ketiga, dakwah Nabi Muhammad. Yang keempat, dakwah pada masa Khalifah Rasyidin. Yang kelima, dakwah pada masa dinasti Umayyah. Yang keenam, dakwah pada masa dinasti Abbasiyah. Yang ketujuh, dakwah pada masa Daulat Umayyah. Yang kedelapan, dakwah di Indonesia dan Asia Tenggara. Yang kesembilan, dakwah di Afrika dan Cina. Yang kesepuluh, dakwah di Eropa, Amerika, dan Australia. Yang pertama, pengertian dari dakwah. Sejarah dakwah. Sejarah dakwah adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Fungsi sejarah dakwah: mengetahui strategi perjuangan para rasul, menentukan sikap diri kemudahan dakwah dari masa ke masa. Tiga, mengetahui kemajuan dan kemudahan dakwah dan masa ke masa. Kedua, dakwah sebelum Nabi Muhammad. Satu, mengajarkan waktu untuk mengesahkan Tuhan, tidak menyembah Tuhan berhala atau perjuangan Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Yang kedua, di masa lampau kemenangan bagi orang beriman. Yang ketiga, Rasul dibantu dengan mukjizat. Yang keempat, kisahnya dicantum di Al-Quran. Ketiga, dakwah masa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Nabi Muhammad dakwah dengan sembunyi-sembunyi dan tidak tergesa-gesa. Setelah Nabi Muhammad melakukan dakwah sembunyi-sembunyi, akhirnya sejak tahun keempat Nabi Muhammad dakwah secara terang-terangan. Yang keempat, dakwah di masa Khalifah Rasyidin. Kepemimpinan Islam setelah Nabi Muhammad dipimpin oleh keempat Khalifah Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Keempat orang itu adalah penerus Nabi Muhammad dan dipilih dengan musyawarah. 5. Dakwah di masa dinasti Bani Umayyah. Masa dinasti Bani Umayyah adalah kepemimpinan dipimpin melalui keturunan atau turun-temurun. Karena terjadi perubahan jika dahulu pada masa Khalifah Rasyidin dengan demokrasi, maka pada Bani Umayyah dengan turun-temurun tidak hanya meluas wilayah tetapi juga membangun peradaban. Akhirnya dinasti Bani Umayyah runtuh akibat mayoritas yang buruk, banyak sekali orang-orang yang mampu. Keenam, dakwah di masa dinasti Bani Abbasiyah dibangun dengan ilmu pengetahuan, dan masa dinasti Abbasiyah ini ilmu pengetahuan sangat berkembang pesat. Yang memberikan sumbangsi di masa Abbasiyah, dinasti Abbasiyah ini didirikan oleh Abu Abbas Asy'afah pada tahun 137 Hijriah dan memimpin selama 5 abad. Pada dakwah masa Abbasiyah adalah struktural dan kultural. Untungnya Bani Abbasiyah karena persaingan antara bangsa, ekonomi, konflik keagamaan, serangan Mongol, dan perang salib. 7. Dakwah pada masa Turki Utsmani. Turki Utsmani didirikan oleh bangsa Turki dari kabinet Agus, tokohnya Utsman Al-Tawfur. Turki Utsmani memimpin selama hampir 2 abad dengan 38 sultan. Turki Utsmani mengalami masa kejayaan di masa Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia menaklukkan kota. Turki Utsmani berhasil melakukan ekspansi Turki runtuh karena wilayah kekuasaannya yang luas, penduduknya yang heterogen, lemahnya para penguasa, merajalelanya korupsi, pemberontakan tentara, dan krisisnya ekonomi. Ke-8. Dakwah di Indonesia dan di Asia Tenggara. Wali Songo adalah penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, melakukan dakwah secara bertahap hingga seluruhnya Pulau Jawa. Sebelumnya datangnya Wali Songo, masyarakat Pulau Jawa menganut kepercayaan animasi dan dinamisme. Ke-9. Dakwah Islam di Cina dan Afrika. Mereka mengajukan reka dan sufisme. Dakwah di Afrika, Islam masuk di masa Bani Umayyah dan butuh 5 tahun untuk berdakwah, dan peran perdagangan sangat berpengaruh. Muslim dikirim ke Cina pada masa Khalifah Utsman, dipimpin oleh Said bin Abi Waqqas lewat jalur laut untuk mendominan pemberontakan. Islam diterima di Cina dengan cara damai, diterima dengan baik. Ke-10. Dakwah Islam di Amerika, Eropa, dan Australia. Islam masuk Eropa lewat Spanyol. Tariq bin Zaid adalah seorang keturunan Afrika. Keberaniannya luar biasa sampai akhirnya bisa menaklukkan Spanyol. Karena Islam tidak dominan di Eropa, karena pada masa itu Islam datang dengan jalur peperangan. Islam Amerika adalah titik perintis setelah kejadian Neanderthal. Islam Australia dibawa oleh imigran Timur Tengah. Fakta Australia bahwa kelompok terpelajar banyak yang bersimpati kepada Islam, terutama perempuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.